Zaman dulu jadi ustadz, ngaji, depannya guru, guru ada guru lagi, ada guru lagi, ada guru lagi. Tidak akan lulus dia ngajar sebelum diizinkan oleh gurunya. Guru berkata, ajaztu laka, aku berikan engkau kebolehan ngajar. Ijazah diberikan karena guru sudah ngecek, kamu sudah punya ilmunya. Nahu lancar, sorob bagus, Quran dikuasai, hadis paham, sorogan depan guru, layak ngajar, silakan. Sekarang pagi main silat, malam kasih fatwa. Dulu orang ngajar pakai bahasa Arab, sekarang orang sudah bisa pakai bahasa semut. Makoli inna makoli fima makoli anta makoli al-sikni. Masuk. Tetapi kalau Ustadz Adi Hidayat, dia sering berbicara tanpa ilmu. Cis, ai, bicis, yang gitu-gitu tuh. Itu yang satu tuh. Dikoreksi oleh orang yang ahli musik. Terus berbicara astronomi. Hanya dalam waktu semalam, dia minta data kepada karyawannya. Lalu dia bikin video menjelaskan tentang astronomi. Ini bahasa Arab aja nggak paham. Baca kitab para ulama juga nggak pernah. Sok-sok mengkritik para ulama, sok-sok mengkritik orang-orang yang soleh. Anda siapa? Sudahlah, Anda urus saja silat Anda itu. Anda belum layak ngomong agama. Kenapa saya marah seperti ini? Karena Ustadz Adi Hidayat itu termasuk guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd. Teman-teman semua, dalam video kali ini saya akan memutarkan satu video dari Ustadz Adi Hidayat yang mana saya rasa ini sangat penting untuk kita dengarkan. Yang mana beliau dalam video ini menjelaskan tentang tanda-tanda akhir zaman. Dan termasuk kata beliau, termasuk tanda-tanda akhir zaman adalah munculnya orang-orang seperti Mama Gufron, seperti Harry Pras, dan orang-orang yang bukan ahli agama tapi diulama-ulamakan. Bukan ahli agama, dia orang awam tapi sudah berfatwa mengenai agama. Ini kata beliau termasuk tanda-tanda akhir zaman. Dan tanda-tandanya sekarang sudah ada dengan munculnya orang-orang seperti Mama Gufron, Harry Pras di media sosial. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan dulu videonya teman-teman ya. La yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Ada satu masa ilmunya nanti mulai hilang, tapi bukan ilmu langsung yang dicabut. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Ulama-ulama yang pakar, kata Nabi, itu mulai meninggal satu-satu. Hatta idza lam yubqi alima, sampai kalau pakarnya sudah tidak ada, muncullah kemudian orang-orang yang tidak jelas diulama-ulamakan. Orang asalnya tak jelas jadi ustadz, asal tidak jelas jadi kiai. Fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Tapi yang menarik, itu bisa diundang pengajian, bisa ditanya, bisa kasih fatwa, maka yang nanya salah, yang jawab salah, yang penanya dengan yang ditanya, dua-duanya tersesat. Saya mau tanya sekarang jadi ustadz tuh gampang atau susah? Gampang atau susah? Zaman dulu jadi ustadz, ngaji, depannya guru, guru ada guru lagi, ada guru lagi, ada guru lagi. Tidak akan lulus dia ngajar sebelum diizinkan oleh gurunya. Guru berkata, ajaztu laka, aku berikan engkau kebolehan ngajar. Ajaza, sifatnya disebut dengan ijazah. Ijazah diberikan karena guru sudah ngecek, kamu sudah punya ilmunya. Nahu lancar, sorob bagus, Quran dikuasai, hadis paham, sorogan depan guru, layak ngajar, silakan. Sekarang pagi main silat, malam kasih fatwa. Ini jelas Harry Pras ya. Dulu pagi orang silat, ngajar pakai bahasa Arab, malam sekarang kasih fatwa. orang sudah bisa pakai bahasa semut. Makoli inna makoli fima makoli anta makoli al-sikni. Masuk. Ini belum menyindir Mama Gufron. Dulu standarnya jelas, sekarang semakin tidak jelas. Sampai di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-11, Nabi katakan, sayati alaikum unasun, akan tiba-tiba sekelompok orang, dia ngajar, bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum, yang saat Anda dengar, Anda pun bingung, jangankan Anda, orang dulu pun kalau dengar, itu ikutan bingung. Nah sekarang saya tanya, satu, tadi ke awal, yang berselisih ada tidak? Yang beda pendapat ada tidak? Baik. Yang berkelahi ada tidak? Masalah nasab ribut, masalah kunut dengan tidak kunut ribut, masalah bismillah jahar sir atau enggak baca ribut,
Tapi yang sholat tidak ribut. Yang tidak ke masjid tidak ribut. Ada yang ribut sesama ulama ada? Sesama ustadz ada? Yang ustadz-ustadzan ada? Yang ulama-ulamaan ada? Berarti yang Nabi sampaikan dulu sekarang sudah ada atau belum? 3. Saya agak cepat nih. Awas hati-hati. Sayati alaikum zamanun, akan tiba satu masa ditandai dengan satu, taqarubul aswaq. Nah, itulah tadi teman-teman ya, video dari Ustadz Adi Hidayat yang mana beliau menjelaskan tentang tanda-tanda akhir zaman. Dan diantara tanda-tanda akhir zaman itu adalah munculnya orang-orang yang bukan ulama, bukan ustadz, tapi diulama-ulamakan, diustadz-ustadzkan, bukan ahli ilmu, tapi dia mulai berfatwa mengenai agama. Nah, ini termasuk tanda-tanda yang telah disebutkan oleh Nabi di zaman dulu. Nah, kemudian teman-teman semua, kemarin Hari Pras dalam channel YouTube-nya membuat video sanggahan terhadap Ustadz Adi Hidayat, yang mana Ustadz Adi Hidayat telah menyindir Hari Pras di dalam ceramahnya. Dan dia ini menyanggah apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Bahkan dia membuat framing seakan-akan dia dilarang belajar agama. Ya begitulah kalau orang Wahabi teman-teman ya. Bukannya dia sadar ketika dinasihati, ketika disindir, malah dia membuat framing yang menunjukkan dia tuh bodoh teman-teman. Ya kalau kamu disinggung, kalau kamu disindir, justru kamu sadar, saya ini masih awam, saya ini belum layak bicara agama, saya ini belum layak untuk bicara hukum, saya harus belajar dulu. Tapi ini malah membantah, membuat sanggahan seakan-akan Ustadz Adi Hidayat ini salah. Padahal Ustadz Adi Hidayat ini kan cuma menasihati Anda, meluruskan Anda agar Anda ini sadar, jangan seperti itu lagi. Seharusnya Anda belajar agama dulu, belajar di pesantren dulu, baru kalau Anda mau berfatwa, boleh. Itu pun kalau sudah memenuhi standar mufti. Karena tidak semua orang-orang belajar di pesantren, orang yang lulus di pesantren itu bisa berfatwa. Beda-beda hasilnya nantinya. Nah, apalagi kalau belum pernah pesantren sama sekali. Nah, kita dengarkan dulu video dari Hari Pras teman-teman ya. Pagi main silat, malam kasih fatwa. Oke. Sekarang pagi main silat, malam kasih fatwa. Hukum ini, hukum itu. Siapa yang berfatwa? Hari Pras? Enggak. Hari Pras tidak pernah berfatwa. Tetapi kalau Ustadz Adi Hidayat, dia sering berbicara tanpa ilmu. Cis yang gitu-gitu tuh. Itu yang satu tuh. Dikoreksi oleh orang yang ahli musik. Terus berbicara astronomi. Hanya dalam waktu semalam dia minta data kepada karyawannya. Lalu dia bikin video menjelaskan tentang astronomi. Jadi Hari Pras ini menyinggung Ustadz Adi Hidayat. Katanya bukan cuma Hari Pras saja yang bicara tanpa ilmu, tapi Ustadz Adi Hidayat juga sering berbicara tanpa ilmu. Contohnya bicara tentang musik, padahal Ustadz Adi Hidayat tidak paham tentang ilmu musik. Bicara tentang astronomi, padahal tidak paham tentang ilmu astronomi. Jadi perlu antum ketahui Hari Pras, ulama itu tugasnya adalah untuk mendekatkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, ya, dengan ilmunya. Nah, ketika Ustadz Adi Hidayat ini berbicara tentang musik dan berbicara tentang astronomi, itu beliau tidak sedang mengajar astronomi dan tidak sedang mengajar musik. Tapi beliau berusaha mendekatkan orang-orang yang ahli astronomi dan orang-orang ahli dalam musik, itu beliau berusaha untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara menghubungkan ilmu astronomi dan menghubungkan ilmu musik kepada perkara agama. Itulah tugas para ulama. Mereka masuk ke dalam dunia mereka untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Ustadz Adi Hidayat masuk ke dalam dunia astronomi karena yang dihadapi adalah orang-orang astronomi, sehingga lebih mudah untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ustadz Adi Hidayat bukan ahli musik, tapi yang dihadapi adalah para pemusik. Maka beliau masuk ke dalam dunia musik, berbicara masalah musik dan dihubungkan dengan perkara agama agar orang-orang ahli musik itu bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti itu. Jadi perlu kamu ketahui, Ustadz Adi Hidayat itu tidak sedang mengajar astronomi,
tidak sedang mengajar musik. Jadi wajar saja kalau ada yang tidak sesuai dengan teori-teori astronomi yang sesungguhnya, yang asli. Karena beliau memang hanya berbicara agama tapi dihubungkan dengan astronomi agar orang-orang astronomi itu bisa nyambung, ya, bisa nyambung dengan pembicaraan beliau sehingga lebih mudah untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau beliau salah berbicara astronomi, beliau salah berbicara musik, itu tidak ada konsekuensi. Tidak ada bahayanya. Tidak ada ancaman dari Nabi bahwa dia adalah orang yang berdosa, dia akan masuk neraka, tidak ada. Tapi kalau berbicara agama tanpa ilmu, itu baru ada konsekuensinya. Kalau hanya sekedar berbicara astronomi tanpa menguasai astronomi, dalam hukum syariat itu tidak ada konsekuensinya, tidak ada bahayanya. Yang ada bahayanya, yang ada konsekuensinya, kalau bukan ahli agama, berbicara masalah agama. Seperti Anda itu, Heri Pras. Jadi antum harus paham, tujuan beliau berbicara astronomi dan berbicara musik itu harus paham maksud beliau apa. Nah, kita lanjut dulu teman-teman. Jelas itu berbicara tanpa ilmu. Ustadz Adi berbicara juga tanpa ilmu. Apakah pantas seorang yang tidak pernah sekolah astronomi? Katanya jelas ya, Ustadz Adi berbicara tanpa ilmu. Padahal beliau kan sebenarnya bukan mau mengajarkan orang astronomi. Beliau hanya ingin mengajarkan ilmu agama di depan orang-orang astronomi, sehingga lebih mudah untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Itu loh. Ya, sama seperti saya. Kalau saya berbicara tentang agama dan mengemukakan fatwa dengan pendapat saya pribadi, itu tidak boleh. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya berhujah teman-teman. Ya, perlu diingat itu. Dia berhujah. Katanya di bid'ah, ini haram, ini syirik. Kamu lo belum pernah belajar ilmu agama, tiba-tiba membid'ahkan orang, tiba-tiba mensyirikkan orang, tiba-tiba menganggap ini haram. Anda ini siapa? Gitu loh. Heri Pras tidak pernah berfatwa sendiri. Saya pesilat dan saya belajar apa agama. Apakah tidak boleh saya belajar agama? Oh, orang yang kuliah engineering, jangan belajar agama, nanti sesat. Orang yang nguli, oh jangan belajar agama, belajar nguli saja kalian. Gak perlu belajar agama. Karena apa? Nanti sesat dan menyesatkan. Allah. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, semua sahabat belajar kepada Nabi Muhammad, belajar menerapkan ajaran-ajaran syariat di dalam hidupnya kepada Nabi Muhammad. Apakah ditanya dulu sama Nabi Muhammad, apa latar belakang kalian? Oh, kalian tukang jagal sapi. Sana belajar jagal saja, belajar motong yang benar. Gak perlu belajar agama. Gak perlu menyebarkan satu ayat dariku. Pernah gak Nabi Muhammad menyampaikan, oh kamu cuma pengembala domba, oh kamu cuma tukang gulat, kamu hanya sebagai seorang komandan perang, kamu prajurit perang. Gak perlu kalian menyampaikan satu ayat dariku, gak perlu, jangan, bahaya, hati-hati, sesat, gak perlu. Jadi Heri Pras ini dia membuat framing seakan-akan dia dilarang untuk belajar agama. Jadi Ustadz Adi Hidayat itu mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu bukan berarti Anda dilarang belajar agama. Semua orang wajib belajar agama, ya, wajib belajar agama. Tapi kalau untuk berfatwa tidak semua orang bisa, ya. Untuk mengeluarkan fatwa, untuk menyampaikan ilmu agama, tidak semua orang bisa. Kalau berdakwah, semua orang bisa. Tapi kalau untuk mengajar, tidak semua orang bisa. Karena kalau orang yang belum pernah belajar agama, dia bukan ulama, belum pernah belajar kitab-kitab para ulama, kemudian dia mengajar orang, maka nanti bisa dolun mudillun, bisa sesat menyesatkan. Jadi Ustaz Adi Hidayat itu tidak melarang Anda belajar agama. Silakan Anda belajar agama, itu bagus. Tapi jangan mengajar agama kalau belum ahlinya. Kemudian Heri Pras berdalil, dulu di zaman Nabi para sahabat semuanya belajar agama kepada Nabi. Tidak ada itu. Nabi mengatakan kamu tukang jagal sapi saja, gak usah belajar agama. Oh kamu ini kerjanya ini, sibuk saja dalam pekerjaanmu, tidak usah belajar agama. Memang betul, semua para sahabat itu belajar agama kepada Nabi. Tapi antum harus tahu, dalam kitab Manhal Latif yang dikarang oleh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, sahabat yang jadi mufti, sahabat yang boleh berfatwa itu hanya 10 orang saja, ya. Di antara 124.000 sahabat, yang mufti yang boleh menyampaikan fatwa itu hanya 10 orang sahabat saja. Jadi tidak semua sahabat itu boleh berfatwa, itu boleh menyampaikan fatwa, tidak semua. Hanya 10 orang saja yang sudah mendapatkan rekomendasi untuk berfatwa, untuk menyampaikan fatwa. Jadi di sini sudah jelas, orang yang belajar agama saja belum tentu bisa berfatwa, belum tentu bisa mengajar dengan baik, apalagi orang yang belum pernah belajar agama sama sekali. Bayangkan, sahabat Abu Hurairah saja
itu hafalan hadisnya paling terbanyak di antara sahabat yang lain. Paling terbanyak. Tapi beliau tidak masuk dalam kategori mufti. Beda. Beliau memang ahli hadis, paling banyak hafalan hadisnya, tapi beliau bukan mufti. Bukan orang yang bisa berfatwa, bukan sahabat yang bisa mengeluarkan fatwa. Yang bisa berfatwa beda lagi. Hanya 10 orang di antara para sahabat yang lainnya. Jadi nggak usah Anda berdalil para sahabat. Para sahabat saja yang boleh berfatwa itu hanya 10 orang. Yang lainnya belum boleh. Berdakwah boleh, semua bisa. Semua sahabat itu berdakwah, tapi tidak semua sahabat itu mengajar. Tidak semua sahabat itu berfatwa. Tidak semua sahabat itu alim. Jadi jangan Anda membuat framing seakan-akan Anda ini dilarang belajar agama. Tidak. Anda tidak dilarang belajar agama. Silakan Anda belajar agama. Tapi jangan mengajari orang dulu sebelum Anda ahli dalam masalah agama. Jangan berfatwa sebelum Anda ahli dalam ilmu agama. Ini bahasa Arab aja nggak paham. Baca kitab para ulama juga nggak pernah. Sok-sok mengkritik para ulama, sok-sok mengkritik orang-orang yang soleh. Anda siapa? Sudahlah, Anda urus saja silat Anda itu. Anda belum layak ngomong agama. Kenapa saya marah seperti ini? Karena Ustadz Adi Hidayat itu termasuk guru saya. Saya pernah belajar di tempat beliau. Saya pernah ke Mahat beliau, belajar bersama beliau di Pandeglang, Banten, di Mahat Mira itu. Dan saya pernah juga ke Quantum Akhyar, di tempat beliau, belajar bersama beliau di Bekasi sana. Beliau guru saya. Dan Anda mengkritik guru saya, maka saya marah. Anda siapa? Anda orang awam. Kenapa mengkritik guru saya? Belum pernah belajar agama, sok-sok paham agama. Belum pernah belajar sejarah para sahabat, sok-sok paling paham mengenai sahabat. Peras. Belajar dulu Anda. Dinasihati, malah nggak paham. Dikritik, malah tambah jadi-jadi. Anda ini apa? Memang Anda ini dasar Wahabi ya? Nggak punya guru, berguru hanya di internet saja, sok-sok mengkritik para ulama. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda hidayah pras.